seorang sosok muda sudah mengemban untuk bisa mengelola amanah yang begitu besar, merintis sebuah peradaban dari Pontianak sana, dari sebuah peradaban masjid yang mungkin tempatnya di tengah sawah, tapi manfaatnya sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dengan visi ingin mencetak 23 juta penghafal Al-Quran di Indonesia, beliau membuat gerakan yang namanya Surgakan Indonesia dengan Quran. Tak perlu berpanjang lebar lagi, karena waktu yang terbatas, kita sambut dan kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat guru saya, Kiai Adi Pertama Ladisindo atau Bang EN. Tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan siang? Udah? Oh, saya tahu jawabannya kenapa. Jawab salamnya lemas. Biasanya kalau karyawan itu awal bulan semangat. Kalau pengusaha awal bulan yang puyeng. Fakta atau mitos? Puyeng ya habis ngasih gaji ya? Iya ya? Coba angkat tangan kanannya dulu. Tepuk kawan sebelahnya, saudaraku, saudaraku. Alhamdulillah. Baju boleh sama putih. Tapi saldo beda-beda. Saudaraku. Sebenarnya masalah kita sama. Yang membedakan tanggal jatuh temponya saja. Janganlah tunjukkan kesedihannya. Ya kan sudah datang di acara yang bagus, makanya ikut KLP. Nah, di KLP itu sedih, susah, enggak nampak dia. Ketawa aja di depan kerjaannya. Baik. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuh mantap. Calon di atas KLP lagi anak kecil tadi itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa yadkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bersyukur kita kepada Allah hari ini. Allah pilih kita di antara sekian banyak yang dapat informasi OYC, di antara sekian banyak yang dapat informasi GWU ini dari flyer dan sebagainya. Kita yang ditakdirkan Allah untuk sampai ke majelis hari ini. Tentu itu bukan sebuah kebetulan, tidak ada sebuah kebetulan. Saya saja kebetulan lagi punya hajatan besar juga di Pontianak, lagi kumpul Ustadz Salim Afila, Ustadz Abdul Somad, Ustadz tokoh-tokoh yang lain, para habaib, ya kan, pada kumpul nanti malam, besok malam acaranya 30.000 orang. Tapi karena Allah izinkan, kot saya atur-atur ya, oh ternyata cocok, bisa jadwalnya, ya kan. Nah, harus masih pakai kereta, belum pakai motor baru nanti. Alhamdulillah cocok, bisa landing, nanti abis pulang langsung pulang lagi, ngejar flight untuk pulang ke Pontianak. Pasti ada hikmah, pasti ada rencana Allah, sebagaimana Allah sampaikan di Quran, wa anna tartuka fastami lima yuha, dan kami telah memilihmu kata Allah, maka dengarkan. Betul? Nah, maka saya berharap 2 hari ini Bapak Ibu, teman-teman yang jauh-jauh datang dari kotanya masing-masing, bukan hanya ngelihat gegap gempita, ya kan. Kalau melihat pun kekurangan, tentu mungkin masih banyak kekurangan dalam penyajian acara ini. Tapi coba temukan mutiara yang Allah ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Itulah Iqra. Itulah hikmah.
Itulah jangan-jangan jawaban kenapa Allah sampaikan kita ke sini. Maka saya berharap 2 hari ke depan nih fokuslah belajar, healing time sejenak. Karena Allah disebutkan juga di Quran di surah Al-A'raf ayat ke-200, ketika seorang hamba Allah itu ingin berlaku lebih baik, ingin dapat ilmu, ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, setan juga gak tinggal diam. Lagi semangat banget Coach Ridwan menjelaskan, ya kan, transformasi digital, transformasi marketing, transformasi model bisnis. Tiba-tiba masuk notifikasi, Bun, kiriman udah dikirim belum? Akhirnya padahal itu materi untuk dia, sibuk. Mending kalau notifikasinya orderan. Kalau notifikasi tagihan gimana? Kan puyeng pala Batman, betul enggak? Maka saran saya 2 hari ke depan ini, rekomendasi terbaik yang punya handphone, ya kan, buat mode pesawat. Tulis statusnya, mohon maaf slow respon, lagi belajar. Kalau mau nagih besok aja. Kalau mau transfer, ini nomornya. Gitu. Jadi dia nggak mau kesel gitu ya. Oke? Sepakat? Fokus kita 2 hari ini? Iya dong. Panitia udah sampai menyiapkan acara. Sedahsyat mungkin rugi kalau kita tak dapat hikmah dari peristiwa ini. Maka Allah telah memilih 1.100 orang yang hadir. Ya kan? Saya pun akhirnya dapat hikmah. Oh ternyata salah satu hikmah saya datang lebih awal. Tadi malam saya ketemu seorang bapak-bapak, seorang pejabat di maskapai Airline Garuda, yang qadarullah memimpin organisasi yang besar, akhirnya melupakan satu hal, lupa mendidik anak sama istrinya, yang akhirnya membuat anak istrinya beliau berpisah. Dan bukan hanya berpisah, lihat di Instagram saya Adi Pratama Ladisindo, follow, like, share, and comment. Ada bapak-bapak, saya kaget, saya lagi makan sama salah satu peserta, ada kakak saya, kakak kelas SMA, sekarang udah pindah. Adi udah jadi ustadz ya? Enggak kak, masih saya ini junior kakak, saya bilang. Pokoknya orang-orang kalau yang kenalan sama SMA tanya, kok ente dipanggil kiai, kapan ente mondok, ya kan? Semuanya karena nggak kenal, nggak tahu peristiwa sejarah. Setelah ceritakan sejarahnya barulah paham. Nah jadi tadi malam kayak makan sampai jam 11:30 malam ngobrol, ya kan? Tiba-tiba ada bapak-bapak datang di gudeg apa tuh di Gejayan dekat gudeg pedas ya. Tiba-tiba bapak datang pakai motor bebek gitu, bawa keranjang Yakult. Bil, saya bilang Bil, sud Bil. Kalau setahu saya jualan Yakult tuh pagi biasa kan. Assalamualaikum. Tugas Yakult tuh ramah, ya kan, ceria. Ini Pak baru kali ini saya lihat penjual Yakult pakai kopiah. Ya kan pakai baju koko. Ini berarti bukan penjual Yakult biasa kayaknya. Dia di atas KLP lagi kayaknya kan. Dia sudah wisdom. Enggak peduli dia, tidak mengikuti kaidah marketing. Tidak pakai seragam, tidak ada pakai brand, pakai baju koko. Assalamualaikum, permisi, nawarkan Yakult kata dia kan. Bil, saya bilang sud. Oke. Pertama saya cuma berempati karena ada ayat Al-Qur'annya sedekah di malam hari itu mencabut ketakutan di Al-Baqarah 274. Oke. Dan ada juga ayat Qur'annya di surah Al-Jariyat ayat 19, dari harta yang kita punya itu ada hak untuk orang yang minta-minta dan tidak minta-minta. Nah gitu. Oke, langsung dah geser. Niatnya cuma mau beli Yakult aja. Belilah 2, padahal saya udah banyak makan. Pada maghrib sama Mas J, malam makan lagi, udah dimakan banyak makan malam. Tiba-tiba setelah dia ngeluarin Yakult, dia ngeluarin kayak apa stick gitu, ada tiangnya, lalu ada papannya tulisan, ya kan, dakwah Al-Quran, nomor YouTube-nya, akunnya. Pak maksudnya apa nih Pak? Bapak bawa ini, sebelah kiri nawalnya aku, sebelah kanan ini, gitu loh. Lalu saya tanya, maksudnya apa? Saya ini, ya kan, udah beberapa tahun terakhir setiap malam dakwah Al-Quran. Kemana Pak? Ke kafe-kafe kata dia. Ke anak muda, karena banyak orang itu tidak mengerti Al-Quran. Saya rasa ditampar bolak-balik. Yang saya kerjakan belum ada apa-apanya dibanding beliau jalan tengah malam masuk ke kafe-kafe kayak gitu, nawarin demikian. Nah akhirnya saya gali sampailah clue yang membuat kita, kok ayah ini ngomongnya cerdas ya. Mas dari mana mas kata dia. Dari Pontianak Pak. Naik apa? Naik pesawat. Oke. Tahu enggak di pesawat pernah enggak ada delay dan sebagainya? Pernah. Tahu enggak masalahnya apa? Ya mungkin masalah mesin cuaca.
Ada masalah yang banyak orang tak tahu. Ada nggak gunung di langit kata dia? Hah? Gunung di langit? Selama lama saya ngaji belum pernah pula saya dengar ada gunung di langit. Ya kan? Oh beda nih, wali saya bilang orang ini. Wali. Oh, kalah jabatan kiai ada wali langsung ini. Ya kan? Coba buka surah 16:43 belis Pak. Surah 24 ayat 43 kata dia. Coba buka, kaget saya. Oke, langsung Qurannya melotok. Sebelumnya udah cerita ayat Quran tentang gajah, melotok Qurannya. Bolak-balik dia ngomong surah ayat. Cuman ditampil Instagram enggak semuanya. Coba Mas buka surah 24 ayat 43. Oh, Allah menciptakan air, menciptakan awan. Allah kumpulkan membeku. Beku itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan dan seperti gunung di langit. Itu Mas, kalau pesawat nabrak jatuh tumbang pesawat itu. Jadi bentuk air di atas itu seperti gunung. Itulah kebesaran Allah. Seperti itulah kurang lebih dia ngomong. Oh, ini profesor geofisika pun belum tahu mungkin. Betul nggak? Kalau Quran kan nggak bisa dibantah. Nah ternyata semalam itulah hikmah saya datang lebih awal. Oh, Allah mau bilang dakwah tuh jangan cuma di panggung doang. Tuh lihat tuh, bisa jadi yang di panggung tuh tidak dapat apa-apa. Saya ngomong kayak gitu di talknya demikian kawan-kawan. Tuh lihat ada orang, jangan-jangan inilah langsung teringat surah Abasa. Rasulullah kena tegur karena cuma mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Sementara ada Umi Maktum yang sungguh-sungguh tapi diacuhkan. Nah, itu hikmah saya. Maka saya mengajak teman-teman temukan hikmahnya. 2 hari ini pasti ada yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Rugi. Tentu hikmah yang terbaik bukan hikmah yang membesarkan diri kita. Karena hikmah yang terbaik adalah hikmah yang membuat kita tambah dekat sama Tuhan kita. Kalau hanya membesarkan diri kita, maka tidak ada lagi. Sudah janganlah lagi kita mencoba mengejar prestasinya Fir'aun. Ya kan? Kalau bicara kekayaan sudah sangat super kaya, punya kekuatan, lengkap dan sistematis. Fir'aun itu memimpin. Tapi ternyata tetap ditumbangkan Allah. Maka sebaik-baiknya hikmah adalah hikmah yang membuat kita makin dekat kepada Sang Pencipta. Yang akhirnya itu Allah hadiahkan namanya sakinah. Nah, maka PR daripada pengasuh acara Coach dan Coach, saya ngomong apa nih? Ngomongin transformasi spiritual. Teman-teman dirahmati Allah, yang ngomong di depan ini sebenarnya juga saya masih tidak berani. Saya tidak pernah mendeklarasikan saya ini ustadz ke, kiai ke, tidak. Saya mungkin sama seperti teman-teman, kebetulan Jogja ini second home-nya saya. Saya kuliah di UPN Yogyakarta, jurusan pertambangan. Oke. Nah, teman-teman selalu tanya, teman-teman satu angkatan, kau nang di sekarang nambang di mana? Saya nambang emas, saya bilang. Nang di masmu? Masjid. Terus kalau ada lagi yang tanya, kau nambang apa sekarang? Kerja tambang mana? Tambang intan. Di mana? Intan surullah hayan surukum wa yasabbit aqdamakum. Jadi ayah bunda, saya mungkin sama seperti teman-teman. Zaman kuliah tuh saya senang menghadiri acara seperti ini. Karena pingin bercita-cita, pokoknya ya saya nggak tahu motivasi orang-orang yang lain mahasiswa sekarang ini. Dulu kuliah ke Jogja itu adalah sebuah prestasi terbesar dalam rangkaian terah keluarga saya. Bisa kuliah tuh hebat. Karena orang kampung, ibu saya, bibi, paman itu nggak ada yang kuliah, kakek nenek apalagi. Sampailah keluarga besar patungan bisa kuliahkan seorang itu luar biasa. Makanya waktu mau kuliah ke Yogyakarta lewat pelabuhan Semarang, kalau berangkat ke pelabuhan Pontianak yang ngantar 2 angkot. Kebayang kan? Ngantar nenek ngantar, ya kan? Ya kan? Mantan calon mertua ngantar, semuanya ngantar. Mantan calon mertua. Dia berpikir dia jadi orang hebat, sukses ke Jogja. Kotak saya banyak bawaan, ini ya kerupuk ya, ini ya, saya bilang. Dah. Maka saya tertrigger untuk bisa jadi orang sukses. Dan saya pikir yang penting kalau saya kuliah dengan benar, saya jadi orang sukses. Begitulah dia.
Triggernya seperti itu. Ternyata trigger itu hanya berlaku tahun 80-an, bos. Tahun 80-an orang kalau pintar gampang untuk jadi PNS, dan itu judi strata yang hebat di era itu, betul? Ternyata zaman berubah sekarang. Ketika saya sudah masuk ke sini, masuk ke Jogja pertama kali, ngekosnya di Condong Catur agak dalam, numpang gitu, nggak punya motor, jalan kaki, makan ke depan pasar Concat kurang lebih 2 kilo. Makan pecel lele 3.000 yang nasinya boleh tambah terus. Saya ini badannya memang kecil, tapi kalau makan, cari tempat makan yang nasinya boleh nambah berkali-kali. Oke, karena saya cuma punya jatah makan sehari 2 kali. Karena uang kiriman cuma 300.000, berarti 10.000 sehari. Manajemennya, nanti ada transformasi keuangan. Oke, jadi 10.000. Makanya strateginya adalah 10 hari pertama makannya ayam, 10 hari kedua makannya telur ayam, 10 hari ketiga makannya kaldu ayam. Oke, nah maka 10.000 itu cuma bisa breakfast namanya, breakfast sekaligus lunch. Makan siangnya jam 11 atau jam setengah 1. Nah, sama makan malam itu udah dekat jam setengah 9, dan harus cari makan tempat makan yang ada nasinya boleh tambah lebih. Itu depan pasar Jalan Raya dulu. Kosan saya kurang lebih 1,5 kilo. Demi makan banyak saya tetap jalan kaki. Jadi lapisan pertama pecel lele, nasi tumpuk 1. Habis. Lapisan kedua tambah lagi nasinya. Udah habis tulang lelenya, baru tampuk 3 lagi. Lalapannya. Teman-teman banyak, ente kok banyak kali makannya? Bos, dalam pelajaran biologi ada namanya usus 12 jari. Saya ini agak berbeda, kata sama ibu saya, usus saya 12 meter. Ini stand up comedy atau saya? Enggak, saya ikuti irama KLP soalnya tadi. Kan? Tapi nanti kalau ada Ustadz Adi Hidayat sudah datang, saya akan berubah nanti. Kalau itu kan uaha, ini uap. Ustadz Adi Pratama. Canda ya. Nah, artinya singkat cerita, trigger pingin sukses. Begitu saya nanti clue-nya kenapa jadi transformasi spiritual. Karena mungkin kita sama. Saya ingin mengajak teman-teman bahwasanya saya di detik kayak gini, diamanahkan Allah santri ratusan, diamanahkan Allah masjid ada di beberapa kota di Indonesia. Saya start sama seperti teman-teman maksudnya. Oke. Singkat cerita, kan saya yakin yang hadir di ruangan ini semuanya punya satu kesamaan energinya. Pingin sukses, betul? Pingin lebih baik, betul? Pingin financial freedom, betul? Pingin bercanda suami istri kayak abang kita di depan tadi, betul? Pingin ikut KLP, betul? Nah maka teman-teman, akhirnya trigger itu. Tapi begitu saya pindah ke kos-kosan yang lebih dekat kampus, saya melihat nih teman-teman udah mulai vibe-nya beda, udah yang lulus, wisuda, masuk ke bulan wisuda. Di situ saya melihat kok ada fenomena beda ya. Kok mereka yang wisuda ini tiap pagi kerjaannya nongkrong di burjo pakai sarung mengharapkan ada notifikasi panggilan interview. Aduh, saya bilang, ini bukan saya banget nih. Saya tuh orang yang sebenarnya enggak bisa diam gitu ya. Saya enggak mau lah kayak gini. Nah, itulah alasan saya sambil begitu saya lihat, oh ternyata lulus kuliah ini belum tentu ada jaminan langsung berhasil. Kamu harus berjuang lagi cari pekerjaan. Tambah lagi triggernya, saya waktu semester 3 dimintain sama kampus untuk cari dana, bikin event kampus ratusan juta. Berangkatlah saya ke Jakarta. Pertama kali naik kereta api setelah dewasa, dulu pernah waktu kecil. Naik kereta api ekonomi karena ngantuk, tidurnya di bawah selasar itu. Sampailah ke Jakarta, bawa proposal. Ketemu manajer Freeport, Adaro, Berau, KPC. Ternyata beberapa manajer yang saya temui, akhirnya ngobrolnya kayak gini. Dek, udah selesai ngobrol interview dek. Kayaknya, kamu gimana nanti setelah lulus kuliah? Ya saya pengen kayak abang lah, keren kan kerja kantoran. Kalau bisa punya pilihan hidup yang lain, cari pilihan hidup yang lain. Kenapa memang bang? Cukup saya saja ini yang merasa sedih berpisah dari orang yang dicintai. Kerja di tambang di awal-awal itu nggak mungkin duduk kayak gini, ya kan? Pasti jauh decide di sana kamu. Nanti kamu pengalaman kayak saya, baru hari kedua lagi cinta-cintanya bulan madu sama istri, harus dipanggil sama bos, pindah ke lapangan, pindah ke hutan. Akhir dalam hati saya kata dia, lebih cantik batu bara ketimbang istriku.
Iya, padahal istrinya udah glowing gitu loh. Tapi lebih cinta batu bara. Ngelihat batu yang hitam. Nah, gitu-gitulah kawan-kawan. Nah, kontraksilah otak saya dari momen itu. Disitulah saya memutuskan kayaknya saya harus jadi pengusaha deh, dagang deh. Gitulah dia. Dan mulailah semester 3, salah satu saya berani jualan. Semester 3 tuh, kalau hari ini teman-teman tahu outlet biru, Mas GG, ya kan? Yang sudah sukses. Dulu saya salah satu resellernya, waktu masih kecil sekali. Ngambil sepatu, pulang ke Pontianak, ngemper, kayak gitu. Tujuannya biar punya uang untuk kuliah. Setiap liburan semester pasti pulang, jualan. Jualan sepatu lah, emping melinjo lah, jualan tiket pesawat lah. Pokoknya mana yang bisa jadi cuan saya kerjakan. Koordinir anak-anak Pontianak di UII, di UPN, UGM, yuk pulang bareng kita. Saya jualkan tiket kapalnya, dapat deh 3 juta, 5 juta waktu itu lumayan. Sampai profesi saya terkeren pernah jadi joki orang masuk kedokteran. Keren, belum ngaji. Setelah ngaji tobat saya. Oke. Ini jokinya. Makanya yang lulus malah praktek semua. Aduh, ya kan. Singkat cerita dari situ semester 7 uang terkumpul, saya bikin restoran. Terinspirasi dengan terinspirasi dengan warung steak. Nah, ngobrol, cari tahu, dapatlah polanya, belajar, bikinlah restoran steak di semester 7 di Pontianak. Alhamdulillah, kalau sekarang ada istilah sultan, mungkin saya sultan di zaman itu. Di zaman itu. Karena waktu itu semester 7 udah punya restoran yang ramai. Kalau dulu kan hype pengusaha itu terbatas kawan-kawan. Yang membuat saya jadi sultan waktu itu karena saya dapat uang, lalu uang itu saya belikan mobil sport menang kontes Jarum Black. Udah kayak mobil yang 10 tahun yang ramai di Jogja, mobil putih, sedan, kaca bening, terinspirasi seperti itu. Jadi orang Pontianak karena kota kecil tahu itu itu EN. Sampailah momen kata Allah, jangan jadi Fir'aun. Nah, momen dimana tahun yang saya kejar, kalau tadi Mbak Asting nangis gara-gara 65.000 nggak ke-achieve, saya juga pernah episode itu 2009 lebih tepatnya. Artinya momen dimana secara finansial sudah cukup, umur masih muda. Lalu teman-teman bilang, teleponkan saya cuti. Bro, sayang nih PKNT 3 ente nggak beresin kuliah. Beresin deh kuliah. Terbanglah saya ke sini karena yang saya tidak mau bereskan kuliah itu karena kalau saya harus selesaikan skripsi, saya harus ke lapangan 3 bulan. Nah, itu yang saya tidak mau, berarti saya meninggalkan aktivitas bisnis. Jadi saya pulanglah ke sini cari ide gimana supayanya apa sih yang dibutuhkan di lapangan tuh? Oh, data. Saya cari teman saya, ternyata ada teman saya konsultan. Bro, ente punya data enggak? Ada data. Saya cari dosen pembimbing. Pak, boleh enggak saya enggak ke lapangan? Saya ini pengen ngejar wisuda tahun ini, Pak. Kalau saya ke lapangan kan mundur lagi wisudanya. Kasihan mama saya, Pak, udah tua dia. Pengen ngeliat anaknya wisuda. Nah, itu kemampuannya. Akhirnya, oh iya boleh kata dosen pembimbing. Udah. Begitu buka data, walaupun IPK saya 3,5, tapi karena distorsi, udah transformasi duluan. Transformasi dari eksak menjadi sosial, transformasi teknikal menjadi marketing itu kan lumayan, 180 derajat. Jadi ya sisa-sisa sedikit lah ilmu tuh. Ini kalau aku belajar lagi nih, bisa butuh waktu lama. Oke, cari adik kelas yang mengerjakan skripsi yang sama kayaknya kayak saya. Cari lagi. Ini tips mahasiswa yang belum lulus. Oke, ente, bro, ente mau duit enggak? Mau lah, mau enggak bantu olahkan data saya? Nih kalau kampus tahu, ditarik wisuda saya. Ditarik ijazah saya. Ente mau tahu enggak? Mau enggak? Oke, antum tolong olahkan data, miripkan dengan kerangkanya, ente ketik malam, pagi saya datang belajar. Tetap belajar. Jadi dia ngetik, ngerapiin, pagi, kan dia selesai ngetik, masih malamnya, jam 9:30, jam 10 saya datang belajar. Coba terangkan, ini kenapa. Akhir reload, ingat lagi.
langsung kembali memori, zut gitu loh. Amnesia tuh lupa, balik lagi deh. Oke, pagi saya konsultasi sama dosen, pagi. Trik bagaimana supaya lulus konsultasi adalah menangkan pembicaraan. Jangan biarkan dosen bertanya duluan, kita dulu bertanya sampai dia capek, oke tanda tangan, keluar kita. Maka saya kebut konsultasi, teng, 3 bulan beres konsultasi. Yes, alhamdulillah. Dan yang makin seru adalah ketika sidang skripsi, keluar nama penguji saya, dosen paling killer yang pernah menyampaikan skripsi mahasiswa di UPN tuh ada yang gedung utama tuh, lantai 6 dicampakkannya. Kemarin baru kejadian. Aduh, kok dosen ini yang uji saya ya? Sudahlah, bismillah lah. Datanglah saya ujian hari itu, ujian skripsi di hari kedua, maksudnya jam kedua. Orang yang keluar jam pertama ada lusuh gini. Aduh, ngapain teh bos? Bapak itu jahat. Oke. Yalah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 sebagainya. Saya jelaskanlah, teng. Coba jelaskan kata dosen. Oke Pak, bla bla bla. Gimana Pak? Menurut Bapak benar dulu nih Pak. Itu kata-kata pamungkas memaksa dia untuk menceritakan. Menurut Bapak betul nggak Pak? Oh salah. Terus yang benar bagaimana kira-kira Pak? Tanpa terasa dia sudah terjebak dengan transformasi NLP waktu itu. Kalau saya lanjutkan saya jadi Master Kobuzer mungkin ya. Sampailah akhirnya dosen bimbing saya, stop kata dia. Kamu ini kok beda ya? Kayaknya bukan orang teknik kamu nih. Benar Pak, saya ini udah lama cuti. Saya kerja, orang tua saya tidak mampu lagi biaya saya Pak. Saya ini ngejar wisuda nih Pak. Hanya pingin ngeliat senyum ibu saya, foto saya pakai toga Pak. Itu aja sih minta Pak. Tidak lebih daripada itu Pak. Bukankah kita harus bermanfaat Pak? Diam, dosennya dia nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa lagi aku nih kata dia. Kalau nanti saya kerja di tambang atau bukan itu takdir Allah Pak. Tapi yang penting wisuda. Nah ya sudahlah. Keluar. Dapat B. Lulus alhamdulillah. Aduh. Nah. Satu impian kecil terwujud. Wisuda. Impian berikutnya adalah mengejar size bisnis saya waktu itu dari ratusan juta menuju miliaran. Dan yang terakhir menikah. Nah di waktu yang sama tuh punya harapan treble winner, dreamnya 3 yang gede. Tetapi kata Allah, karena keasikan berpikir semuanya selesai dengan kepala kita, sampailah di momen waktunya Allah tumbangkan. Singkat cerita, intinya dimulai praharanya adalah gak jadi menikah, ditinggal nikah lebih tepatnya. Bukan ditinggalkan, maksudnya batal nikah gitulah dia. Oke. Batal nikah, wah itu drama yang luar biasa tuh. Makanya rumah tangga selamatkanlah dengan KLP sekali lagi saya bilang. Oke ya. Nah, jadi nikah batal. Coba lihat, memang tidak boleh kita merasa hebat. Mantan calon istri itu saya kuliahin di UGM. Tak hidupin setiap bulan. Sudah disiapkan semua aula kayak gini mau nikah. Ternyata kita udahan yuk, gitulah dia. Sakit enggak? Makanya lagu favorit waktu itu Cinta Ini Membunuhku The Massive. Nah, mulai jebret. Dari situ pengaruh ke bisnis sampai efeknya saya punya hutang 200 juta. Oke, orang tua cuman PNS, mustahil untuk bisa menyelesaikan. Inilah awal balik saya transformasi. Ini baru mukadimah tadi nih. Masih ada waktu? Oh, masih 17 menit. Yang ini baru mukadimah, yang ini ceritanya. Lanjut? Wah kan, emang orang Indonesia ini udah jengah yang serius-serius kok. Ini kan pemirsa TikTok semua sebelum tidur nih. Atau ada yang pelakunya? Manik Gayung. Kok tahu? Nah, jadi di saat kebangkrutan itu teman-teman, pertama saya masih mengandalkan akal. Oke, hutang aku cuma 200 juta. Orang tahu portofolio EN di Pontianak pengusaha. Saya datangi teman-teman saya yang kaya, yang kebetulan mungkin dia kerja di institusi, punya uang lebih dan sebagainya. Ente mau enggak bisnis?
nih saya punya peluang bagus loh nih, kita bikin warnet lagi ramai, presentasi di link, cair sekian ratus juta bikin warnet. Saya ngitung, oke, ini kalau bagi hasilnya 10 juta, 15 juta, anggaplah batas rendah 10 juta, 50-50 buat 5 juta. Berapa lama sih menyelesaikan utang? 40 bulan. Gak cukup warnet. Saya bikin lagi proposal bisnis untuk cucian motor. Sampai 3 proposal bisnis untuk laundry. 3 bisnis yang saya jalankan, yang saya bantu kelola, istilahnya tawarkan, cair semua. Tipsnya kenapa orang percaya padahal saya sedang susah waktu itu? Jangan pernah nunjukkan kesusahan kita kepada orang. Oke? Jangan pernah nunjukkan kesusahan kita. Kita pikir kita cerita orang berempati. Enggak. Yang ada kita malah diviralkan. Jangan dekat-dekat sama dia. Pasti mau minjam duit. Nah. Oke, itu yang saya lakukan. Orang enggak tahu, sampai kedua orang tua saya saja enggak tahu saya lagi punya utang ratusan juta. Balik lagi. Ketika saya jatuh tadi, saya pikir cara menyelesaikannya masih dengan keahlian. Oke, aku siap bayar prosesnya 3 kali lipat. Saya buatlah pagi, padahal itu buka usahanya di kabupaten lagi. Dan saya merantau waktu itu, keluar dari kota Pontianak, ya kan. Kalau pakai jalur air itu kurang lebih 8 jam. Namanya Kabupaten Ketapang, buka di sana. Akhirnya pagi saya ngurusin warnet, ba'da juhur saya ngurusin cucian motor, laundry, ba'da asar ngurusin motor. Jadi sebenarnya kalau saya waktu itu udah ketemu CRA, jadi modul bagus itu. Cuman gak ketemu kan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Saya berpikir kalau satu usaha gift ke saya 5 juta bagi hasilnya 15 juta, maka saya hanya butuh waktu kurang lebih ya 15 bulan 16 bulan untuk menyelesaikan utang 200 juta. Dan teman-teman yang tadi minjemin saya ridho, oke gak apa-apa, nanti penting kau bayar. Ternyata 3 bulan berlalu, bukannya makin kelar itu urusan, warnetnya banyak komputernya yang rusak, laundryan ada salah setrikaan lah, baju bertukar lah. Kok jadi ribet begini ya? Kok jadi nambah masalah ya? Belum kena protes mak-mak, kamu gimana sih? Dia tidak tahu kah yang diprotes ini IPK tertinggi, yang lulusnya dengan cara akselerasi. Tapi mana tahu kan mak-mak di kampung. Begitu juga cucian motor, ya kan, mesinnya yang dimasukkan sabun, yang keluar cuman busanya, sabunnya tidak ada gitu ya. Ada aja deh. Sampai saya putuskan 4 bulan kayaknya salah jalan saya nih. Tak bisa, makin nambah nominal utang. Nah di titik itulah saat lagi frustasinya, lagi bingung-bingungnya, ya Allah kemana cara aku menyelesaikan masalah hidup nih ya. Ada seseorang Tionghoa datang ke saya, nitipin audio MP3, cerita, ngobrol. Beliau ini sukses di bidang bisnis kesehatan, omsetnya miliaran. Nah bagi saya kalau ada orang secara kualitas hidup baik, tidak ada salah untuk kita contek gitu loh kawan-kawan. Akhirnya Bang EN, ini ada audio bagus, audio motivasi. Jadi yang saya butuhkan waktu itu motivasi hidup Pak, betul-betul motivasi hidup. Saya dengerin lah, judulnya Semua Bisa Berubah, judul audionya. Kisahnya 2006 ada seorang guru TK di Jakarta punya gaji 150.000. Berapa gajinya? 150.000. Datang ke seorang ustadz minta petunjuk agar gajinya naik dari 150.000 menjadi 450.000. Berapa kepinginnya? 4,5. Lalu ditanya sama ustadz, ajarin dong caranya gimana penghasilan saya bisa naik. Maka ustadznya bilang, ya cara pada umumnya kalau kakak ngajar dari pagi sampai siang jam 11, mau nama penghasilan, ngajar lagi ba'da juhur, cari orang yang private, ngajar lagi ba'da asar, ngajar lagi ba'da maghrib, betul tak? Sunnatullahnya kan demikian, sunnatullahnya. Tapi kalau mau coba cara yang berbeda, ada cara yang Allah ajarkan di Quran, cara untuk mengoptimalisasi daripada jatah rezeki yang sudah Allah janjikan. Allah itu menjanjikan di Quran, wa innahu huwa aghna wa akna, dan dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi tak ada kata-kata miskin di Al-Quran. Gimana caranya Ustadz? Coba deh beberapa hari ke depan hidupkan sholat malam sama hidupkan berbagi. Oke, saya coba cara kedua aja di Ustadz, kata kakaknya. Akhirnya si kakak ini tiap malam sedekah, tiap malam bangun malam terus, padahal gajinya cuma 150.000 rupiah. Sampailah satu momen
Ustadz, ini berapa hari kita ukur ya, 40 hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampailah 4 bulan, sudah offset, sudah lewat dari 40 hari, si kakak nggak nongol-nongol, tiba-tiba nongol di pengajian. Ustadz, masih ingat saya nggak? Ingat. Ustadz, saya mau protes. Protes gimana kata ustadznya? Kan ustadz bilang, kalau kita ngelakuin apa yang Allah janjikan, Allah nggak pernah ingkar janji. Benar? Buka surah Ar-Rum ayat 6, Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Surah 30 ayat 6. Lalu gimana emangnya kak? Meleset ustadz, saya kan mintanya cuma 450.000, betul? Ternyata si kakak guru TK ini di bulan keempat mendapatkan 3,5 juta scale up-nya. Ditanya sama ustadznya, kok bisa? Baru sebulan saya praktekin ustadz. Tiba-tiba teman sekolah sebelah meja kerja saya di sekolah di TK bilang, ente kan belum nikah, ana ada calon kayaknya qualified nih. Ya udah deh, nggak apa-apa, coba deh kenalin. Ternyata calon saya ini langsung silaturahmi ke ayah saya, dan ayah saya tak mau anaknya masuk dalam maksiat mendekati zina, maka diputuskan ustadz, bulan kedua kami menikah. Sebagai suami yang punya kewajiban di surah An-Nisa ayat ke-34 menafkahi istri, ya kan? Pelindung sebagai seorang istri, maka suami saya menjalankan perintah itu dengan memberikan gaji pokoknya kepada saya. Gaji pokoknya 3 juta dan dia sendiri cukup dari uang insentif. Jadi dikasihlah 3 juta gaji pokoknya. Oh, gitu ya. Terus 500.000-nya kan 3,5 kata ustadz yang tadi. Nah, ini ustadz, ini kan sekolah punya yayasan. Kan gaji kepala sekolah tuh 500.000 tadi ustadz. Kebetulan karena sekolah yayasan keluarga, saya ini dianggap kompeten. Jadi pas bulan keempat awal bulan kemarin, saya diminta jadi kepala sekolah ustadz. Karena kepala sekolah pengen pensiun cepat. Kok bisa ente? Iya ustadz, karena saya nikah dengan anak kepala sekolah. Maka saya dapatlah 3,5 juta. Itulah cerita yang men-trigger saya untuk mencoba cari jalan lain menyelesaikan urusan. Bukan berarti kita meninggalkan hukum sunnatullahnya, belajar hari ini teknikal tetap saya kerjakan. Tetapi yang saya lupa rubah waktu itu, saya lebih mengedepankan akal dan pikiran serta tenaga saya dan meletakkan Allah di belakang dengan cara cuman mendatangi Allah ketika lewat pintu doa. Padahal Allah punya banyak pintu untuk menolong kita dengan deklarasinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja lanahdiyannahum subulana di surah Al-Ankabut ayat 69, di surah At-Tolak ayat kedua. Bertakwalah kata Allah, maka aku akan bukakan jalan-jalan keluarnya. Nah, datang ke majelis kayak gini, jauh-jauh dari Bojonegoro, dari Pasuruan belajar ke Kosiduan, itu bagian daripada amal yang disebut takwa. Tapi bukan hanya satu itu bumbunya kawan-kawan. Nah, saya dulu langsung eksekusi saja, dapat insight eksekusi. Lupa lapor dulu ke Allah, lupa menggedor Allah lewat pintu-pintu yang lain, teman-teman. Sampailah akhirnya saya juga coba praktekkan sholat malam, coba praktekkan. Jadi gini, saya berpikir zaman kuliah dulu saya sudah jadi anak yang baik. Kenapa? Karena teman-teman satu kosan saya, satu kontrakan saya pada pacaran. Saya tidak berani pacaran karena tidak ada ongkos buat pacaran. Iya dong, mana mungkin mau diajak makan burjo, betul nggak? Atau makan pecel lele, minimal tongkrongan waktu itu ke Galeria. Ke Galeria sekali makan duduk minimal 50.000, itu jatah 5 hari saya hidup. Maka saya nggak pacaran. Teman-teman setiap malam minggu, kebetulan teman satu kontrakan itu anak-anak orang kaya, pada ke Java, pada ke Hugo, ya kan, pada ke JJ dan sebagainya, clubbing. Saya enggak, karena emang enggak punya duit. Ternyata kemiskinan itu menyelamatkan saya dari maksiat, kawan-kawan. Jadi buat anda yang sedang miskin sekarang, anda pengen nyelamatkan, Allah pengen nyelamatkan antum dari maksiat sebenarnya. Betul enggak? Karena hanya orang yang kadang berlebih punya potensi untuk berlaku maksiat, kan? Beli narkoba butuh duit, mendekati zina butuh duit, dekati homer butuh duit, mahal untuk masuk neraka tuh kawan-kawan. Sampailah akhirnya saya mulai jalankan. Allah mulai kasih hadiah. Apa? Tadi kan triggernya pingin lunas hutang. Ternyata setelah dipraktekkan
percis kayak guru TK tuh peristiwanya. Bukan hutangnya lunas, kan saya nggak jadi nikah tuh. Waktu itu saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, aku udah salah berkali-kali dalam menentukan pilihan. Kali ini aku terserah Engkau lah, pilihkan ya Allah. Aku mau nikah, yang penting perempuan. Karena hari ini banyak yang virtual, banyak AI, banyak yang bertulang lunak, susah, bingung kan? Ya kan, yang penting perempuan. Alhamdulillah, ternyata keberpasrahan itu pintu keberlimpahan. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana faktub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, ya Allah, waja'alna, jadikanlah kami ya Allah muslimaini laka, hamba yang berserah diri. Kok aneh Nabi Ibrahim kok minta dijadikan hamba yang berserah? Seringkali kita menempatkan keberpasrahan itu, saya mah udah terserah. Salah ternyata. Ternyata di Quran disebutkan keberserahan itu masih diminta, bukan status yang kita deklarasikan, melainkan status yang Allah berikan, kawan-kawan. Itu yang diminta Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan juga anak-anak kami ya Allah, ya kan, keturunan kami hamba-hamba yang berserah diri. Ternyata keberpasrahan Nabi Ibrahim menakdirkan beliau menjadi, ya kan, bapaknya para nabi, anaknya nabi semua. Kadang anak kita sudah selesai 30 juz kan sebuah kebanggaan. Tongkrongan di PAUD atau di SD SDIT, anaknya udah berapa juz bu? Alhamdulillah udah 15 juz anak saya. Oh saya alhamdulillah anak saya 18 juz. Saya nih bentar lagi nih besok tasmi 30 juz. Sahadah kubro sekali duduk. Kalau Nabi Ibrahim lewat, anak aku nabi semua kata dia. Nah ternyata doanya minta keberserahan teman-teman. Nah balik cerita tadi, ketika saya bilang ya Allah saya mau nikah, terserah sama siapa ya Allah, yang penting perempuan. Langsung 3 didatangkan Allah, bingung saya milihnya. Gini gacoan nih. Nanti saya sharing di KLP ilmunya. Tapi udah nikah semua. Canda ya. Nah tapi itu pengalaman. Singkat cerita, begitu transformasi spiritual yang Allah selesaikan, jodoh dulu. Aku tak mau kedekati maksiat lagi, aku tak mau kedekati zina lagi, maka segera nikah. Nikahlah saya dengan Kak Mira. 2 minggu kenal saya lamar, 2 bulan menikah dengan modal 500.000. Setelah 3 bulan bonus menikah, ya, ibadah sholat malam dan sedekah, hadiahnya nikah. Ibadah nikah ternyata hadiahnya lunas hutang. Nah, setelah saya menikah lunas hutang, mulai ngaji sama guru 10 tahun yang lalu, mulai begitu ngaji terbuka bisnis-bisnis yang Allah takdirkan menjadi pondasi bisnis saya sekarang gitu loh kawan-kawan. Ada tanah kafling, ada speaker Quran, produk-produk seperti itulah, masih kecil-kecilan. Nah, tapi saya merasakan dan saya remind hadiah-hadiah itu berbanding lurus ketika saya mengerjakan perintah Allah. Oke, hadiah-hadiah itu berbanding lurus ketika saya mengerjakan perintah Allah. Begitu mulai ngaji, Allah kasih nih bisnis. Oke. Nah, itu baru mulai tuh. Lalu timbul perasaan, "Dah enak kok masa cuman aku sendiri yang ngaji ya?" saya bilang. Nah, terasa momentumnya adalah tadinya saya punya office di kota, di jalan premium. Ya kalau di Jogja di Gejayan lah, jalan gede gitu. Itu jualan tanah kafling yang sebulan ya enggak banyak, paling cuma 50-an kapling jualannya. Oke, enggak banyak. Sekarang tuh sisa kafling kita kurang lebih masih ada lah 30 hektar. Bingung mau dikuburkan di mana nanti. Canda ya. Nah, akhirnya saya timbul kesadaran, aku ngaji sendiri aja Allah kasih hadiah begitu banyak nih. Tapi aku enggak boleh kalau ngaji sendiri saja, karena ada perintah di Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada perintah di Quran, ya kan? Untuk menyerukan kebaikan, untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Akhirnya saya waktu itu dari pagi sampai siang ngurusin bisnis, dari ba'da zuhur sampai ba'da asar itu fokus ngurusin Masjid Munzalan, khidmat sama Kiai Lukman. Dah
Kurang lebih dari 2013 sampailah 2017, 4 tahun prosesnya begitu, proses hijrahnya, bolak-balik. Nah, 2017 tuh timbul kesadaran, kayaknya salah kalau kayak gini. Karena di surah Al-Ahzab, di surah ke-33 ayat ke-70 dan 71 Allah sebutkan pemimpin tuh dihisap 2 kali lipat deh kalau dia salah mendirect pasukannya. Teman-teman yang hari takdirkan Allah jadi pengusaha, rugi kalau tidak masuk surga. Kenapa? Karena antum bisa menggunakan otoritas antum memaksa orang taat. Tetapi kalau antum tak menggunakan perintah itu, perintah ja'ilun fil ardi khalifah itu, karyawan tim kita cuma dijadikan alat mencetak omset. Kita tidak pernah tahu dia sholat subuh apa kagak. Kita nggak pernah peduli dia baca Qurannya udah bisa atau belum. Kita nggak pernah peduli dia masih terjerat riba atau enggak. Kita nggak pernah ngerti dia pacaran mendekati zina atau enggak. Maka hati-hati, jangan sampai kita kena tanya Allah. Karena di surah Al-Muluk ayat 8, kenapa kau masuk neraka? Tidak ada kau orang yang menasihatkan kau, kata Allah. Ada pertanyaan itu, gimana kalau karyawan kita bilang, tidak ada ya Allah, bos kami nyuruh kami cari duit ya, cari omset ya, habis kita. Oke, akhirnya saya pindahkanlah kantor itu percis di samping Masjid Munzalan. Beli satu ruko dengan modal cuman punya uang 50 juta, berani nawar ruko 100 juta. Itulah Allah. Datang saya ke kokonya, kok ini mau ruko dijual ya kok? Iya, agensi. Oh, berapa? 1 miliar. Ada orang nawar tuh aneh, nggak pakai otak. Kok saya nggak punya duit, ya kan? Saya nggak punya duit, tapi saya mau ruko itu. Maksudnya bang, abang tak punya duit, tapi mau ruko, ya kan? Abang sadar, ya kan? Abang sehat, ya kan? Akhirnya gini kok. Saya itu kalau hitung-hitung adalah bisa nyisikan 50 juta lah sebulan kok. Boleh ndak kok saya cicil? Saya tanya dulu lah yang punya ya. Tapi sebentar loh, seluruh kok tanya berapa tadi? 1 M. 1 M berat kok. Paling nafas saya berjuang nih paling lah 700 juta. Boleh ndak kurang kok? Bagi seorang agensi kan yang penting deal dia dapat fee gitu loh. Kok daripada sama-sama bertahan, coba aja kok dealkan. Atas izin Allah, Allah yang bolak-balikkan hati. Mau ruko itu dijual 700 juta dan tempo 50 juta selama setahun. Sebenarnya rahasianya adalah ruko itu bekas ruko kebakaran. Orang Chinese punya keyakinan kalau sudah kebakaran sialah, gitu dia, tidak hang lagi. Dan itu kawasan Cina semua, makanya tidak akan mungkin ada Cina yang beli. Nah, maka yang beli harus orang beriman. Bukan orang beruang, orang beriman. Belilah. Di situ saya rasakan bukti transformasi. Karyawan tadinya cuma 8, begitu pindahkan ke masjid 2017 melompat jadi 40. Hadiahnya itu. Karena sudah dekat jaraknya dengan masjid, jadi tim saya bisa ikutan sholat zuhur, bisa ikutan sholat asar, bisa ikutan taklim, bisa saya kenalkan sama Ustadz Lukman, dapat nasihat dan sebagainya. Gitu impactnya. Lalu teman-teman, yang menariknya adalah waktu berlalu, akhirnya mulai bertumbuh. Saya mulai berpikir tidak cukup dakwah ini cuma di Pontianak. Berpikir keras. Tadi lihat ruhnya ya. Ketika mulai kembali ke sholat malam, mulai aktivasi sholat malam dan sedekah, hadiahnya jodoh. Ketika sudah mulai menikah, bonusnya lunas hutang. Ketika sudah mulai mengaji, dapat bisnis. Ketika sudah mulai mengajak orang ngaji, nah disitulah saya akhirnya dapat kesempatan bisa keliling Indonesia dari 2017 sampai 2000 ya sampai sekarang lah ya. Itu weekend selalu keluar dari Sabang. Cita-cita yang pernah saya tulis keliling Indonesia kesampaian. Berawal mikirin gimana supaya gerakan yang dibawa guru saya ini dikenal sama banyak orang. Nah kebetulan saya punya kemampuan optimasi digital marketing waktu itu, ya ilmu lama lah, masih ilmu lama. Sekarang kan udah update-nya jauh banget gitu ya. Ya udah akhirnya posting, japri orang, prospecting, bikin event dan sebagainya. Saya ngerasakan bisa keliling Indonesia dan keliling berkhidmat sama guru.
Di situ saya merasakan, oh ternyata baru tahu kemarin ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Ada perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang sodik, orang-orang yang baik, yang benar, yang sedang berjuang. Jadi perintah Allah sebagai zat yang memiliki kita seutuhnya, bukan hanya sholat, ngaji, baca Quran. Selama ini kita sebagai pengusaha, jebakan iblisnya bilang, ente kan udah sedekah, ente kan udah sholat, udah cukup. Enggak, ternyata itu kenapa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf bukan hanya sekedar support dakwanya Rasulullah, tapi part of dakwah. Mereka juga ikut mikirin perang, mereka juga terlibat perang, seperti itu dia. Maka jika ada guru, ada orang, apalagi hari ini alhamdulillah SBC makin hari Allah udah takdirkan, kemarin sudah dapat tempat, jam-jamnya sudah mulai nampak, sudah ada hilalnya, sudah ada tanah yang Allah, bumi yang Allah sudah titipkan di Kota Batu. Bersamailah. Tidak penting kok namanya SBC, tidak penting kok pengasuhnya mungkin Coach Ridwan, tapi siapa yang paling banyak kontribusi, dia yang dapat hadiah daripada pertarungan itu, kawan-kawan. Banyak teman-teman satu angkatan ngaji, tapi yang lain nggak mau ngambil tanggung jawab. Ya udah, yang penting aku udah sedekain, aku kan udah support. Ya udah, saya nemankan guru keliling lah. Disitulah saya banyak belajar hikmah, ketemu macam-macam orang. Disitulah mulai bertransformasi. Kalau saya datang ke orang lain atas dasar bisnis, mungkin saya tidak akan ketemu dengan orang-orang besar, pengusaha-pengusaha besar. Kalau ngomongin bisnis, nggak mungkin ketemu artis-artis, para pejabat. Tapi karena yang kita bawa sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang yang kembali ke surganya, maka semuanya mau tunduk dan mendengarkan. Sebagaimana Quran itu mukjizat, ya kan? Sesuatu yang melemahkan artinya mukjizat itu, kawan-kawan. Nah, ketika sudah sibuk dakwah, lompatannya mulai terasa lagi di 2019. Bonusnya apa dari Allah? Bonusnya Allah si amanah untuk tiba-tiba guru saya telepon, ada salah satu guru saya di Jogja, tinggal di Jalan Pelamboyan dekat Deresan situ. Ini kayaknya masjid ente dah nyelesaikan. Beliau bangun perumahan syariah, orang nyicil ke beliau, tapi faktanya orang tidak disiplin menyicil, yang terjadi banyak kemacetan, masjidnya nggak jadi-jadi, orang-orang yang sudah bayar cash merasa kecewa karena nggak dibangun-bangun, tapi kan karena nggak ada cash flow-nya. Tiba-tiba saya diminta untuk menyelesaikan masjid. Apakah saya punya dana? Tidak, ya kan? Tapi karena guru yang meminta, timbul sebuah keyakinan. Ya, saya bantu selesaikan. Dalam perjalanannya saya panggil tim-tim saya, divisi tanah kafling mau nyumbang berapa ente? Divisi speaker Quran berapa? Divisi herbal berapa? Patungan terkumpullah 200 juta di awal, kita jalan gerak. Di situ zam-zamnya mulai kebuka. Ketika masjid mulai dibangun, orang ngelihat aktivitas media sosial saya. Ustadz boleh ikutan support ndak? Ustadz boleh ini ndak? Lahirlah mimpi yang besar tadi, akhirnya sidak surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Berdiri masjid, dia bestart dibangun tahun 2020, ya kan? Di bulan Juli, April 2021 kita sudah tempatkan masjid itu. Tidak ada dindingnya, cuman atap. Karena saya sudah bersama Ki Lukman main ke pondok-pondok, melihat tidak sedikit juga pondok kebingungan alumninya mau dikemanakan. Lalu saya harus ganti strategi nih. Maka santri yang saya rekrut adalah santri-santri yang sudah selesai hampir yang sudah selesai 30 juz, ataupun anak-anak mahasiswa yang IPK-nya 3,5. Jadi kita bergerak atas izin Allah dari masjid satu biji tadi. Sekarang masjid ini Allah amanahkan membeli membeli 90% lah perumahan di komplek tersebut. Jadi kalau perumahan punya fasilitas komplek itu normal, biasa. Tapi ini masjid yang punya fasilitas komplek. Nah, disitulah hari ini saya hari-hari beraktivitas dan begitu banyak kenikmatan. Puncaknya teman-teman, ini sebagai closing, puncaknya makin banyak hadiah daripada Allah. Kalau orang kebanyakan berpikir hadiah itu mobil, rumah, bentuknya materi,
Tapi di Quran di surah Al-Fussilat ayat ke-35, hadiah itu menurut versi Allah adalah berapa banyak kepercayaan Allah kepada kita akan tugas-tugas yang bisa kita kerjakan. Itulah hadiah. Jadi ketika kita diizinkan sholat, bukan karena kita sehat, enggak, tapi karena Allah izinkan kita sholat. Kita berbuat baik itu karena Allah izinkan kita berbuat baik. Kalau kita kenal misalkan dekat sama Sultan, kita tiba-tiba Kang Aldi, kata Sultan, saya ada proyek ini pembangunan aula dekat lereng Merapi, sampean kerjakan ya. Oh siap Sultan, dikerjakanlah. Selesai 1 tahun laporan, oh bagus, tanda tangan, cair pembayaran. Besok telepon lagi, di ini kita mau pembangunan jalan di kampung sana, kamu lagi kerjakan ya, dikasih lagi Kang Aldi. Seterusnya dikasih pembangunan gedung, jalan, jembatan. Tandanya apa? Tandanya Sultan percaya sama Kang Aldi dalam pembangunan Yogyakarta ini. Kenapa? Karena cinta, sayang. Sama juga kalau Allah tuh percaya sama hambanya teman-teman, maka kita diizinkan untuk terus melakukan proyek-proyeknya. Diizinkan melakukan apa yang pendahulu kita masuk surga lakukan. Dekat sama Quran, bangun rumah Quran, bangun masjid, support dakwah. Begitu teman-teman. Nah, efek yang saya rasakan adalah ini mungkin, tapi tidak apa-apa saya ceritakan jadi motivasi buat antum semuanya termasuk saya. Singkat cerita, masjid jalan, dan saya tidak mengatakan bisnisnya saya, terus bisnisnya gimana Ustadz? Tetap hasilnya ada siklus naik, ada siklus turun, normatif, tapi saya tidak stres. Kenapa? Walaupun bisnis saya turun, tapi tidak merusak kebahagiaan saya. Terkadang divisi ini turun. Contoh ya, anggaplah saya punya kebutuhan basic need misalkan 50 juta untuk nafkahi anak, istri, anak, orang tua, keluarga, sedekah misalkan. Harusnya di 50 juta itu disuplai dari dividen dari divisi A, B, C, D, E. Ternyata B turun, C turun misalkan. Secara matematika tidak layak untuk suplai, tidak cukup. Saya tidak stres, tidak marah, tidak teriak-teriak. Tapi ternyata 50 juta sebulan itu misalkan tidak kurang, ada aja pintunya. Hari kemarin jadi satu kemenangan kecil yang saya coba perjuangkan. 3 bulan lalu saya bilang sama tim para leader kita, Ramadan sama-sama ya, ente berjuang, divisi ente berjuang, kita sama-sama pergi menyambut puasa umroh. Umroh di awal Ramadan. Semuanya berjuang. Saya lihat mereka jalani proses, semuanya tetap semangat, on the track. Qadarullah, memang Allah belum izinkan secara achievement dapat, tapi Allah takdirkan, titipkan rezeki lewat saya. Atas izin Allah, saya bilang ini bukan kemenangan mereka, ini saya menghibur diri untuk bisa mengumrohkan semua ring satu bus berangkat. Apa pesannya? Infrastruktur rezeki teman-teman. Dan itu berbanding lurus dengan jumlah perintah yang Allah kerjakan. Kalau dalam organisasi bisnis, seorang staf punya gaji 3 juta mengerjakan 5 pekerjaan, maka gaji 3 juta. Seorang supervisor mengerjakan 7 pekerjaan, gaji 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seorang manajer punya gaji 10 juta karena mengerjakan 10 pekerjaan. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sama juga di hadapan Allah. Seberapa banyak perintah Allah yang bisa kita kerjakan, sebesar itu juga bayaran Allah kepada kita teman-teman. Dan jangan pernah benturkan antara profesionalisme mengurus usaha dengan ibadah atau dakwah. Mengurus bisnis itu bagian perintah Allah. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Habis sholat bertebaranlah kamu di muka bumi. Cuman orang lupa di ayat terakhirnya, waskurullah, banyak-banyaklah ingat Allah la'allakum tuflihun, agar kau beruntung, kata Allah. Kita terjun ke sana, keasikan ngurusnya, lupa ada perintah yang lain. Hayya ala sholat, ayo sholat. Entar lagi meeting, lagi ada klien baru, lagi ngecek alat baru, lagi produksi. Ente lucu, bukankah yang ngasih bisnis ente ana, kata Allah. Tapi begitu ana mau panggil, mau kasih rezeki lebih, ente malah sibuk dengan makhluk. Gitulah dia. Hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Kalau kau sholat kau menang.
Berapa banyak pengusaha di azan berkumandang justru terlalaikan. Itu kenapa di surah An-Nur ayat ke-37 dan 38 Allah sampai diskon. Allah sampai kasih offering lebih. Khusus buat pedagang kata Allah. Khusus buat pengusaha kata Allah. Yang tidak dilalaikan dari jual belinya mengingat aku, maka akan aku kasih kesempatan dia lebih baik daripada apa yang dia kerjakan dan tanpa batas. Detail ayatnya, bukan untuk orang lain, untuk pedagang. Coba buka surah 24 ayat ke-37 dan 38. Oke. Nah, maka jangan pernah tabrak-tabrakkan, pisahkan. Mengurus usaha, belajar seperti ini penting. Sahabat juga belajar, Abdurrahman bin Auf juga belajar. Tetapi ada ayat yang lain yang mengunci kita agar tetap on the track siratal mustaqim, yaitu banyak-banyak ingat Allah. Sibuk bisnis, sibuk naikkan omset, tiba-tiba datang orang tua, "Mak, sebentar ya mak, saya lagi sibuk meeting." Tidak sempat biru waliden kata Allah. Padahal aku mau kasih kau rezeki buka cabang nih, dari kedatangan kau muliakan mamamu kata Allah. Sibuk bisnis, sibuk ngulik strategi marketing, tiba-tiba temannya japri, "Bro, nanti malam ada guru datang ngaji yuk." Tak sempat, ana masih sibuk. Padahal kata Allah, aku mau naikkan derajatmu, ya kan kata Allah di surat 7 ayat ke-176. Kalau kau dekat sama Quran, aku angkat derajatmu kata Allah. Nah, algoritma itu yang kita tidak paham. Kita cenderung mengikuti algoritma kita sendiri ketimbang algoritmanya Allah. Padahal kita makhluknya dia, kawan-kawan. Maka kalau saya boleh berbagi, waktu tinggal 3 menit, kepada semua saudara-saudara saya, antum ini orang-orang hebat. Antum tadi sebelum masuk saya ngomong sama Kang Aldi, orang yang datang di acara hari ini orang pilihan, saya bilang. Orang yang sudah sampai di level khairun nas anfa'ahum linnas. Hidupnya bukan hanya untuk memikirkan perutnya sendiri. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itulah antum semua. Antum punya karyawan, antum punya tim. Sampai di level itu sudah bagus. Tapi apakah enough? Belum. Rasulullah sampai di level itu, makanya dapat gelar Al-Amin, teman-teman. Lalu apa transformnya Rasulullah? Kalau kita tidak bertransform, maka kita akan menjadi seperti almarhum Michael Jackson yang menjadi penghibur orang, tapi di akhir hayatnya dia mati kesepian, tak punya hiburan. Mau? Saya kemarin diceritakan Ustadz Abu Fatihah Solo. Ustadz tahu enggak? Tahu Dale Carnegie enggak yang sering dibaca dulu? Tahu Ustadz. Itu kan orang yang sangat jago, punya buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Di akhir hayatnya dia tak punya teman. Banyak artis-artis di puncak. Jim Carrey pidato, "Saya sudah sampai di puncak dunia, yaitu ketenaran dan harta, dan saya menemukan kehampaan." Kenapa? Tak bisa dipungkiri kawan-kawan. Tak bisa dipungkiri. Kebetulan Allah takdirkan saya banyak berteman sama teman-teman artis, influencer, tahu bagaimana di belakangnya. Jadi tak bisa dipungkiri, semua yang melekat kepada kita ini hanya memberikan kesenangan sesaat saja. Apa itu kesenangan abadi? Itulah ketenangan. Dan itu yang Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang kata Allah. Bukan jiwa-jiwa yang kaya, perkasa, kuat, bukan, tapi tenang. Masuklah, aku ridho kepadamu, kau ridho dan aku ridho juga akan semua ketetapan hidup. Kau jalankan apa yang aku perintahkan. Kumpullah sini dengan semua kelompok-kelompokku dan masuklah surgaku kata Allah. Maka yang harus dipahami, salah satu tiket masuk surga, passwordnya adalah ketenangan. Jangan sampai ketenangan yang sudah Allah curahkan hari ini, gara-gara kita salah men-scale up-nya, justru membuat kita kepada kepusingan. Nah, beda konteks. Saya melihat sahabat saya Coach Ridwan begitu bahagia, Umi Ririn ridho, menjalankan bolak-balik Jakarta, Lampung, Jogja. Berarti itulah ibadahnya. Bukan hanya Mas Joko yang haru, saya juga haru tadi ngelihat antum maju ngasih hadiah. Itu kalau bukan karena spirit keikhlasan, tidak mungkin Coach Ridwan punya energi sebesar itu kawan-kawan. Kan harusnya lebih sering sama anak, sama istri, tapi kayak lebih sering sama antum kan. Baru sampai rumah, telepon lagi Mas Aldi, Coach,
ini soto kayaknya salah masak, ya kan? Angus dia, oke sebentar ya, coba cek gramasinya. Tapi tidak, ikhlas. Karena pondasinya sudah kuat. Nah itu yang diharapkan kawan-kawan, tenang. Jadi apa pesannya teman-teman rahmati Allah? Dari semua cerita saya ini, terakhir, bisnis yang kita kerjakan ini harus menjadi alat canggih untuk kita kembali ke Allah. Harus sampai seperti itu kawan-kawan ngerancangnya. Karena Allah sudah sebutkan berulang-ulang, ya kan? Hartamu tak ada gunanya untuk aku, bukan itu. Bab harta deklarasi di awal, wa anfiku mimma razaqnahum yunfikun. Infakkanlah rezeki yang sudah kami berikan. Level 1 orang berpikir rezeki itu apa yang dia miliki. Level 2 rezeki itu apa yang dinikmati. Tapi rezeki versinya Allah apa yang sudah engkau bagi kawan-kawan. Allah kasih coach Ridwan ilmu dibagikannya kawan-kawan. Dikasih tenaga dipakainya bergerak. Nah maka jadikan bisnis ini sebagai kendaraan untuk kita. Dan pastikan kita sudah bisa merancang itu sejak awal teman-teman. Ayah saya ketika pensiun, saya minta untuk bantu saya ngawalin tukang bangun masjid. Awal tukang, tiap hari ngawal aktivitasnya. Karena gak bisa diam, orangnya senang kegiatan. Sampai Allah takdirkan kena COVID 2022 bulan Maret. Keluar dari rumah sakit awal Maret, tapi dia kudung janji sama sahabatnya di Jogja untuk mewakili menerima lamaran pernikahan. Jadi terbanglah dia dari Pontianak ke Jogja dengan kondisi masih terengah-engah. Semua adik-adik saya ngelarang, ngomonglah bang, sama papa. Gak usah, kalau itu yang disenangi membuat dia bahagia, jalankan. Karena itulah obatnya. Terbanglah dia. Pas biasanya sering ngantar ayah saya itu adik saya nomor 2. Entah kenapa dia sibuk hari itu. Giliran saya yang udah ada meeting saya tunda. Saya ngantarin ayah jam 9 pagi take off dari Pontianak. Sampai ke bandara ternyata pesawatnya delay. Nanti sore jam 3. Saya bawa pulang lagi. Gak jadi pulang ke rumah, pulangnya ke masjid. Akhirnya bercengkrama, ngobrol. Sampailah udah jam 2 saya antar ke bandara, terbanglah dia. Seret. Lalu di besok hari acara lamarannya itu, di waktu yang sama saya lagi ngisi tablik kayak gini, jumlah ramai juga di masjid, ada 300-an orang. Tiba-tiba istri bilang, Bi, papa kritis. Hah? Oh ya, sabar. Tetap saya sampaikan materi. Sampai 15 menit kemudian istri bilang, Bi, papa meninggal. Dan saya tetap berdiri tegak menyelesaikan isi materi setengah jam setelah itu. Dah. Apa hikmah yang Allah mau kasih? Kenapa saya ngantar? Ternyata itulah 6 jam kualitas terakhir saya sama beliau. Akhirnya saya terbang jemput jenazahnya ke Jakarta. Ada Ustadz Lukman juga yang kebetulan di Purwokerto langsung bertolak ke Jogja, ngawal dari Jogja ke Jakarta. Semua teman-teman Jogja bantu. Ustadz Lukman langsung bilang sampai ke Jakarta, bro, dari tadi di pesawat ana mencium bau parfum yang belum pernah ana cium, wangi sekali. Nah saya netes mata saya, seret. Sampailah besok lagi pemakamannya, kawan-kawan. Di luar ekspektasi saya, mungkin ada hampir 2.000-an orang yang hadir, ramai banget. Dan kami adik beradik diberikan amanah. Saya disuruh sholat imamnya, adik saya nomor 3 dikasih suruh pidato, nomor 2 disuruh mandikan. Kami jalankan tugas itu kawan-kawan. Terus biasanya orang tuh kalau habis pemakaman dimasukkan peti, berarti kan ada tanah lebih ya. Logikanya kan demikian kan, tanahnya lebih. Ini tanahnya kurang. Jadi ngambil lagi di tempat yang lain untuk nimbusnya. Ustadz Lukman bilang gini, bro, luas kuburan beliau nih, sampai tanahnya berkurang-kurang. Gitu baik sangkanya. Dah itu Maret tanggal 9, dah dimakamkan. Sebulan, 2 bulan, adik-adik saya, adik ipar pada sering dapat mimpi, dapat cerita gitu ya. Mimpikan ayah, ya kan? Di Al-Baqarah 154 itu orang meninggal itu tidak meninggal, dia cuma beda dimensi aja. Tidak mati dia, selamat dia beriman. Wala taqulil lima yaqtalu fi sabilillahi amwal bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau bilang orang mati itu mati. Nah, cuman saya yang belum pernah dapat mimpi. Sampai Idul Adha 2023 kemarin kawan-kawan Allah takdirkan habis penyembelihan saya pulang. Sebelumnya 5 hari sebelumnya ibu mertua bilang, Umi mimpi papa lah. Papa pakai baju putih-putih rapi. Nanyain, En mana?
Ada kata Umi, dah sekilas itu aja. Sampai gantian malam itu, ternyata gantian saya yang mimpi. Mimpinya detail, panjang, kayak saya nonton film cerita gitu. Datang dia dengan senyum, bilang, bilang makasih ya ke Mira. Papa sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Harusnya memang haji sama saya tahun 2022 waktu itu kawan-kawan. Meninggal jadi tidak jadi. Jadi ternyata 2023 kemarin istri saya membadalkan haji. Nah, Papa sudah selesai melaksanakan haji. Lalu sampaikan makasih. Terus sabar-sabar ya nak. Jangan pernah sakiti orang. Jangan pernah bawa harta haram pulang ke rumah. Jadi nasihat semua isinya. Terakhir yang membuat saya pecah menangis kawan-kawan. Terakhir sebelum Papa balik nih, kita tidak tahu lagi kapan ketemu. Makasih ya nak, tiap hari Papa dibacakan doa, baca Quran 30 juz daripada santri-santri. Kan makam ayah tuh di sebelah masjid yang diamanahkan ke saya, tempat dia berdiri ngebangun kawan-kawan. Di situ dimakamkan. Lalu jadi setiap hari 5 waktu adik-adik itu mengaji dan mengirimkan pahala ngaji itu kita niatkan untuk almarhum beliau. Lalu dia bilang begini, Papa merasakan benar doa itu sampai setiap Papa mau diadili tentang dosa yang Papa pernah lakukan di dunia, malaikatnya jadi mundur, tidak jadi. Kenapa? Karena ada kiriman kebaikan-kebaikan yang dikirim sama teman-teman. Di situ saya semakin menangis. Dan itu yang membuat saya semakin semangat untuk memperbanyak valuasi amal soleh kawan-kawan. Sebelum yaumul hisab ternyata kebaikan itu sampai. Maka pesan saya, pastikan bisnis yang kawan-kawan jalani hari ini bukan hanya jadi pasif income yang membuat teman-teman menikmati dunia. Tapi jadikan itu masif income yang sampai di yaumul qiyamah nanti antum tetap jadi orang yang bahagia. Karena dari bisnis yang kawan-kawan jalani ada masjid yang teman-teman makmurkan. Dari bisnis yang kawan-kawan jalani ada rumah Quran yang mendoakan. Dari bisnis yang teman-teman jalani ada anak yatim di sekeliling tempat tinggal antum yang antum terselamatkan. Dari bisnis yang kawan-kawan jalani ada orang-orang fakir yang kelaparan tidaklah jadi lapar. Itulah misi yang diharapkan bos kita sesungguhnya. Kalau kita lakukan itu, insya Allah kita sampai di massive income. Tapi kalau bisnis yang kita jalani lagi-lagi hanya untuk membesarkan diri kita, bukan membesarkan dia, tinggal tunggu waktunya. Dia akan ambil authority itu, dia akan ambil fasilitas itu. Macam-macam cara dia ngambilnya. Lewat anaklah bermasalah, lewat suamilah masalah, lewat istrilah masalah, lewat karyawanlah masalah. Maka sebaik-baiknya penjaga tetap dia teman-teman. Saya doakan semoga hikmah itu yang bisa diambil, justru makin semangat buat bangun bisnisnya, semakin semangat buat merapikannya. Karena ada tugas berikutnya lagi kita sebagai manusia. Kalau hari ini kita menjalankan fase Rasulullah 12-25 tahun sebagai pengusaha, maka 25-40 sebagai fase seorang saudagar dermawan. Ada tugas berikutnya sebagai da'i, orang yang ngajak orang kembali ke Allah. Dan itu perintah Allah di Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya kata Allah selain orang yang ngajak kembali ke jalan Allah. Dan berkatalah mereka, kamilah orang-orang yang berserah diri teman-teman. Maka bukan fase membangun bisnis, tetap selesaikan, tetap rapikan. Tapi tujuannya biar jadi modal buat berdakwah. Nah maka apa yang dilakukan sekarang? Perbaiki diri. Pahami peta kehidupan. Di mana peta kehidupan? Berbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah teman-teman akan mudah menapaki jalan-jalan kehidupan. Akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Semoga pulang dari ini semuanya bukan hanya ilmu yang didapatkan, tapi Allah hadiahkan keberkahan hidup, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan soleh, soleha yang dikerjakan punya keberkahan buat orang-orang di sekitarnya, jauh di mata, dekat dalam doa. Bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Bang En berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Kami panggilkan Mas Joko Wardianto selaku Sekjen dari Sukses Berkah Community untuk bisa menyerahkan
cenderamata dari Panitia Gebiar Wirausaha ke-10.